Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassana bi ta'limil Qur'anil 'azim. Wa nusalli wa nusallimu ala man talaqal Qur'an min ladun hakimin 'alim wa ala alihi wa sahbihi al-mujawwidin lil kitabil mubin wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah sanastamir darsana, kita akan lanjutkan pembelajaran kita seputar syarah dari Tuhfatul Atfal wal Ghilman fi Tajwidil Qur'an. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas pembahasan bab al-muqaddimah yang terdiri dari 5 bait, dan sekarang kita akan melanjutkan kepada bait setelahnya, itu bait ke-6, dan di sini kita akan mulai masuk kepada ya pembahasan inti dari matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman ini. Baik. Kita akan bacakan terlebih dahulu matannya, baru kita akan terjemahkan, baru kita akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Linnuni intas kunulit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Huruf nun jika disukunkan dan begitu juga tanwin, maka dia memiliki 4 hukum. Maka ambillah penjelasanku, kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Penjelasan di dalamnya, nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat, tidak memiliki harokat. Yang sukunnya itu tetap, baik pada wasal disambung ataupun pada waqaf berhenti, secara lafaz maupun tulisan. Contohnya, radhiyallahu anhum wa radu anhu faman ya'mal. Nah, dari penjelasan nun sukun tadi, maka akan dirinci maksud dan makna-maknanya. Yang dimaksud dengan kosong dari harokat, sebagaimana penjelasan tadi, nun sukun adalah nun yang kosong dari harokat. Maksudnya adalah kosongnya huruf nun tersebut dari salah satu harokat yang 3, yaitu harokat fathah, harokat dhammah, harokat kasroh, sehingga tidak didapati padanya harokat. Nun sukun ya tidak ada dari ketiga harokat ini. Nun sukun dia tidak bisa memiliki harokat fathah, tidak bisa memiliki harokat dhammah, dan tidak bisa memiliki harokat kasroh, maka dinamakan nun sukun. Contohnya anhu ya nun sukun, man amila ya nun sukun, dia tidak ada dari ketiga harokat yang telah kita sebutkan. Kemudian maksud dari sukunnya tetap sebagaimana tadi definisinya, maksudnya itu tidak berubah ya, tidak ada perubahan karena suatu sebab. Nun itu akan tetap. Contoh seperti pertemuan dua sukun. Misalkan limanir tawa, maka sesungguhnya sukunnya ini asli ya, nun sukunnya ini asli. Itu hanya dirubah kasroh untuk menjaga dari pertemuan dua sukun sehingga dapat terbaca. Jadi hukum asalnya di sini adalah dia tetap nun sukun. Ya. Adapun harokat kasroh di sini itu hanyalah harokat tambahan untuk menjaga ya supaya ini bisa terbaca. Sekiranya nun sukun tidak dikasihkan harokat, maka tidak akan bisa dibaca. Liman irtada. Kalau disambung gimana? Bisa. Makanya ya dikatakan dia sukunnya tetap. Karena memang sukunnya nun itu tetap, mau dia bagaimanapun keadaannya, ya, mau bagaimanapun sebabnya, dia tidak akan pernah berubah. Meskipun seperti pertemuan dua sukun sekalipun, maka nunnya di sini tetap nun sukun aslinya. Ya. Kemudian maksud dengan ungkapan ya, tetap pada wasal dan waqaf, yaitu dia bukan sukun arid, tidak asli. Seperti contoh, sebentar, nasta'inu. Ya, nasta'inu. Maka nasta'inu ini nun sukunnya ini adalah sukun arid. Ya. Dia bukan sukun asli. Baik. Sehingga kalau dia sukunnya arid seperti ini, nasta'inu, meskipun dia dibaca nasta'in nun sukun, maka dia tidak dianggap nun sukun. Ya. Karena sukun tadi ya, dia tidak memiliki harokat sama sekali. Ya. Adapun di sini nasta'inu memiliki harokat. Dia dibaca nun sukun karena memang tadi disebabkan waqaf. Ya, baik.
Kemudian makna secara lafaz maupun tulisan yaitu nun bisa diucapkan maupun ditulis. Ya, berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin nanti dia hanya bisa diucapkan namun tidak bisa dituliskan. Ya, kalau nun sukun bisa diucapkan, bisa ditulis, tapi kalau tanwin tidak bisa. Maka berdasarkan pembahasan di atas, nun sukun itu adalah nun yang tetap pada tulisan maupun secara pelafazan atau ucapan. Ya, nun itu tetap baik dia wasol maupun wakof. Ya. Dan terletak pada isim, pada fiil yang berada di tengah maupun di akhir kata atau pada akhir kata saja. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tanwin. Tanwin adalah nun sukun zaidah atau tambahan yang terdapat pada akhir isim kata benda. Secara lafaz bukan secara penulisan. Terbaca ketika wasal namun tidak secara wakof. Atau berhenti. Contohnya bisa kita lihat di sini. Ya. Naron hamiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Ya. Nun sukunnya tambahan, bukan asli. Ya. Terdapat pada kata pada akhir isim. Nah, ini isim. Ini isim, ini isim, isim, isim. Isim itu kata benda. Kalau kita makanya kita harus ya tahu bahasa Arab. Itu penting bahasa Arab ya. Nah, supaya kita tahu makna-makna seperti ini. Ya, isim, fiil dan semacamnya. Kemudian secara lafaz, dia bisa dilafazkan naron hamiyah. Namun tidak secara penulisan. Ya, dia tidak bisa dituliskan karena memang tidak ada ya nun di sini dia tidak bisa dituliskan. Kemudian terbaca ketika wasal naron hamiyatan ketika disambung ya wujuhu yauma idzin khashi'atun ketika disambung misalkan. Tapi ketika berhenti dia tidak terbaca naro hamiyah wujuh ya yauma idzin yauma id kalau kita berhenti sampai sini bacanya yauma id seharusnya kalau ketika disambung yauma idin tapi ketika diwaqaf diberhentikan maka yauma id khasyi'atun ketika disambung ketika berhenti khasyi'ah tanwinnya tidak lagi terbaca ya. Kita akan rinci maksud dari nun sukun zaidah adalah bukan asli nun sukun zaidah maksudnya adalah nunnya bukan asli tetapi terdengar ya di dalam pendengaran, ya. Tetapi terdengar dalam pendengaran, ya. Pendengaran, ya. Terdapat pada akhir isim, ya. Yakni tanwin tidak terdapat pada fiil dan huruf kecuali pada kata waliyakunam mina nasfa'an bin nasiyah. Ini fiil hukum asalnya. Cuma dikecualikan. Tapi secara asal tanwin tidaklah masuk kecuali pada isim. Tidak masuk kepada fiil maupun huruf. Itu secara asal. Kecuali dua kata ini. Kemudian bukan secara tulisan. Karena huruf nun yang terdengar pada tanwin hanya terdapat pada ucapan dan bukan pada tulisan. Dia hanya terdengar saja. Kemudian terbaca ketika wasal namun tidak secara wakof. Maksudnya nun zaidah akan terbaca ketika diwasalkan tadi sudah kita contohkan di atas, namun ketika wakof tanwin akan berubah menjadi alif ketika fathatain dan tanwin tidak terbaca ketika dhammatain ataupun kasratain. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang di sini kita akan dilihatkan ya perbedaan antara sebentar. Perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Perbedaan nun sukun dan tanwin. Oke, ada 5 perbedaan. Yang pertama kalau nun sukun itu dia bisa terdapat di tengah dan di akhir kata. Kemudian tanwin dia hanya bisa berada di akhir kata. Itu tanwin. Nun sukun terletak pada isim, huruf dan fiil. Sedangkan tanwin
tidaklah terletak kecuali pada isim saja, kecuali dua tadi yang di atas sudah kita sebutkan. Ya. Nun sukun dia tetap dalam keadaan wasal ataupun wakof. Ya, dia tetap ada. Kalau tanwin tidak tetap kecuali pada keadaan wasal saja. Kalau nun sukun tetap secara lafaz dan tulisan. Kalau tanwin tetap secara lafaz dan dihapus secara tulisan. Kalau nun sukun keadaannya asli dan zaidah pada susunan kata. Sedangkan tanwin keadaannya tambahan pada susunan kata, hanya zaidah saja. Ya. Nanti ini antum bisa ulang-ulang saja, insya Allah nanti akan terpaham. Ya, memang butuh pengulangan ketika belajar. Ya. Sekarang kita masuk kepada bait ke-7 dan ke-8. Kita akan membahas idhar saja dalam pertemuan kita kali ini. Baik. Bait ke-7 dan ke-8, fal awwalul idharu qabla ahrufi lil halqi sittun atau sittin rutibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun summa ainun ha'u muhmalatani summa ghainun kha'u. Kita terjemahkan. Yang pertama idhar hukumnya. Ya. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin berada sebelum huruf-huruf tenggorokan yang jumlahnya 6 yang tersusun. Maka hendaklah engkau mengetahuinya. Apa saja hurufnya? Hamzah, lalu huruf H, kemudian huruf H dan Ain. Kedua huruf ini yaitu H dan Ain tidak memiliki titik, kemudian huruf Kha dengan Ghain. Kita akan masuk ke penjelasan. Ya. Penjelasannya, pada bait ke-7 dan ke-8 ini menjelaskan tentang hukum yang pertama dari pembahasan nun sukun dan tanwin, yaitu izhar halqi. Kita akan masuk kepada definisi terlebih dahulu. Definisi izhar halqi. Izhar secara bahasa adalah jelas. Sedangkan menurut istilah, izhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya atau tempatnya tanpa adanya tambahan gunnah, dengung. Ya, tanpa adanya tambahan gunnah atau dengung pada huruf yang diizharkan. Ya, huruf izhar yakni huruf yang keluar dari halq atau tenggorokan, berjumlah 6 huruf yaitu hamzah, ha, ain, ghain dan sha. Kaidahnya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu huruf 6 ini, maka nun sukun dan tanwin harus dibaca jelas tanpa adanya gunnah tambahan yang ditahan. Maksudnya gunnahnya tidak dipanjangkan. Dan hukum ini disebut izhar halqi. Dinamakan izhar jelas karena jelas. Apa dinamakan izhar jelas karena nun sukun atau tanwin jelas terbaca ketika bertemu huruf-huruf yang 6 ini atau huruf izhar ini. Dinamakan halqi karena memang huruf-huruf izhar ini keluar dari tenggorokan atau al-halqa. Maka ini dinamakan izhar halqi. Izhar terjadi karena jauhnya makhraj. Ya, karena jauhnya makhraj huruf nun ini, nun kan di tarful lisan, ujung lidah. Yang makhrajnya dari ujung lidah. Ya, sedangkan halqi ini ya huruf-hurufnya keluar dari tenggorokan, jadi jauh antara ujung lidah dengan ya tenggorokan. Makanya nun tersebut dibaca izhar. Nah, untuk memudahkan, kita coba masuk kepada contoh. Di sini ada contoh. Di sini huruf-hurufnya hamzah, ha, ain dengan ha beserta ghain dengan kha. Kemudian ada ya nun bertemu dalam satu kata dengan huruf-huruf ini. Kemudian ada nun bertemu dalam dua kata pada huruf-huruf ini. Kemudian ada tanwin bertemu dengan huruf-huruf ini. Yang kita lihatkan ini ya. Baik. Sekarang hamzah terlebih dahulu. Huruf izhar hamzah bertemu nun bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Kita akan contohkan ya, sekaligus ini melatih antum atau antuna sekalian dalam melafadzkan Al-Qur'an. Baik, perhatikan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ingat ya, dia tidak boleh memberikan gunnah tambahan atau memanjangkan gunnahnya. Izharnya, huruf nunnya harus dibaca dengan jelas. Ya. Kita akan contohkan. Wayan auna anhu. Bertemu dalam dua kata. Min alfi syahru. Tanwin. Wajannatin alfafa. Jannatin tin alfafa. Min a wayan a. Nah, itu ya.
jelas nunnya dibaca. Sekarang huruf A. Wa hum yanhauna anhu min hadza fakashafna qaumin hada. Sekarang huruf Ain bisa dicontoh aja ya, diikutin dulu mah. An'amta min 'alaqin hakimun 'alim. Ya, bisa dicontoh. Sekarang huruf H. Wanharu. Wanharu masuk ke hidung ya, karena guna tapi tidak panjang gunanya. Min hamim. Hakimin hamid. Sekarang huruf Ghain. Fasayunghidun. 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 Min ghislin. La'afuwun ghafur. Huruf Kha. Wal munkhaniqah min khawf alimun khabir. Baik, ya ini praktekkan saja, diulang-ulang terus, insya Allah nanti lancar ketika membaca Al-Quran. Kemudian kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf izhar halqi, yang pertama adalah seakan-akan ada sakta. Contohnya kita bacakan di huruf Kha saja ya, yang menjadi contoh ya. Wal munkhaniqah, dia seperti sakta, berhenti sejenak. Wal munkhaniqah min khawfin alimun khabirun alimun khabir. Nah, itu sakta. Seakan-akan ada sakta, ini kesalahan. Kemudian terlalu memanjangkan guna pada sukun, pada nun sukun atau tanwin, terutama ketika wakaf atau berhenti. Nah, itu harus hati-hati ya. Contohnya nih, min gislin ya. Terlalu memanjangkan guna. Min gislin. Nah, berlebihan. Ya. Atau tanwin. La'afun ghafur. La'afun. Nun terlalu memanjangkan guna. Ya. Kemudian ketiga, menyamarkan bunyi huruf nun sukun atau tanwin. Kita ambil contoh. Ya. Munkhaniqah. Dia baca menyamarkan bunyi huruf nun. Wal munkhaniqah. Samar bunyinya, nggak jelas. Padahal hukumnya izhar. Nunnya harus dibaca dengan jelas. Wal munkhaniqah. Dia baca wal munkhaniqah. Nggak jelas bunyinya. Ini salahnya. Kemudian memantulkan suara nun sukun atau tanwin. Contohnya an'amta. Dia baca terpantul. An'ama, an'amata. Ya. Hakimun alim. Muna. Nah, itu mengkol-kolakan ini atau memantulkan ini sebuah kesalahan. Baik, mungkin itu dari pembahasan kita pada bait ini, diulang-ulang saja prakteknya, insya Allah nanti dimudahkan ya. Memang dalam membaca Al-Quran itu kita butuh pembiasaan ya, supaya nanti terbiasa membaca Al-Quran, akhirnya lancar ketika membaca Al-Quran. Mungkin itu ya. Barakallahu fikum. Allah taala misal. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.